Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewakili kelompok satu untuk memperkenalkan nama. Yang pertama, yang saya sendiri, Aprilo Yahya Jauhari, dan yang kedua Sri Eka G. Abuya, dan yang ketiga yaitu Anjas Pratama Mokoginta. Selanjutnya saya akan membacakan materi itu dengan tema Pancasila sebagai modal pemersatu bangsa. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa artinya Pancasila alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Pancasila menjadi pemersatu tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh penerus gagasan tentang dasar negara Indonesia adalah Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi teman saya tadi. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Indonesia ini menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung 5 nilai penting sebagai pedoman bangsa Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini mengandung arti pengakuan atas keberadaannya Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung arti setiap manusia adalah makhluk yang sama. Walau berbeda suku, budaya, agama, bahasa, setiap manusia tetaplah sama dan sederajat. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sini sangatlah jelas bahwa sila ini merupakan perwujudan dari mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa. Dalam nilai ini menggambarkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia lebih dari kepentingan perseorangan, golongan maupun suku bangsa, karena setiap masyarakat Indonesia adalah warga negara Indonesia, maka tidak ada lagi yang namanya perseorangan, kelompok dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu pada sila keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila bukan hanya membahas tentang perbedaan suku, ras, budaya, dan agama, namun juga perbedaan pendapat yang dapat dipecahkan masalahnya pada sila keempat ini. Sila ini menyatukan segala perbedaan pendapat yang ada di seluruh masyarakat Indonesia dan dijadikan suatu keputusan dengan adanya demokrasi secara musyawarah. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sangat jelas membahas tentang keadilan yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan yang dimaksud berlaku bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban tiap individunya. Baik, dari pemaparan yang pertama saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi Pancasila sebagai modal pemersatu bangsa. Maka dari itu, dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, diharapkan setiap individu masyarakat menanamkannya dalam diri masing-masing untuk mengamalkan sikap Pancasila tersebut, sehingga keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan menimbulkan suatu konflik, tetapi menjadi aset yang berharga untuk melanjutkan Indonesia. Sikap ini pasti tidak dapat dilakukan jika sejak kecil masyarakat Indonesia tidak pernah diajarkan mengenal Pancasila.
Maka dari itu, sejak dini, hendaklah setiap warga Indonesia sudah mengetahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan menanamkannya dalam diri masing-masing serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.